Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di KSU Pondok Indah Official. Jadi di malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tamu yang juga datang dari sangat-sangat jauh. Itu Bapak Haryanto Agus Channel. Alhamdulillah. Kadang-kadang ada yang bertanya, kok bisa kenal sama Pak Har itu gimana? Terus juga kok kemana-mana kok bisa sama Pak Har juga. Kemudian saya jawab ya, iku kabeh teko konco-konco. Langsung aja kita tanya saja sama Pak Har. Apa kabar Pak Har hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat, Mas. Tadi kesini jam berapa? Saya jam 7. Jam 7. Oh, alhamdulillah. Mboten enten halangan apa-apa nggih? Alhamdulillah enggak ada. Konco-konco ya akeh sing takon piye to kok iso kenal Pak Har. Kita juga mau tanya-tanya sedikit soal Pak Har yang terjun ke YouTube, dan juga kita akan belajar sedikit-sedikit tentang YouTube. Langsung saja kita tanya Pak Har langsung. Kita mau tanya-tanya tentang YouTube ke Pak Har, tentang kiat-kiat menjadi YouTuber, kemudian cara mengatur waktu juga, dan juga yang lain-lain kita tanyakan pada Pak Har. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada malam hari ini saya diundang ke komunitas santri umum Pondok Indah itu yang ada di Desa Sendang ini dalam rangka kumpul-kumpul santai gitu ya Mas. Kalau di belakang saya ini saya sudah kenal, itu namanya Mas Safi selaku ketua komunitas santri umum Pondok Indah. Ada juga Gus Solin gitu. Ada juga pemangkunya itu Mbak Tasam gitu. Kalau dibilang sukses, saya masih belum sukses gitu. Tapi alhamdulillah lah, saya sudah banyak mendapatkan rezeki baik karena YouTube dan juga dari YouTube. Jadi kita harus bisa membedakan apa yang namanya karena YouTube dan dari YouTube. Kalau karena saya itu sering dipanggil teman-teman, diminta tolong untuk ngajar ke sana kemari. Ya alhamdulillah saya dikasih rezeki seperti itu. Saya tidak pernah meminta apapun kepada semuanya. Yang minta belajar kepada saya akan mengajari semuanya. Asalkan mau datang. Asalkan mau datang saya akan ajari. Karena kalau saya mengajar lewat HP atau lewat laptop, kalau melalui telepon ya gitu, saya yakin susah kalau nggak praktek gitu, nggak susah gitu. Alhamdulillah kalau dari YouTube-nya juga alhamdulillah kemarin sampai saya membuat sebuah syukuran kecil-kecilan, rasa terima kasih saya kepada Allah, apa yang saya hajatkan, apa yang saya inginkan dikabulkan sama Allah gitu. Jadi kalau saya bicara kalau masalah sukses, saya belum sukses, ini baru awal gitu. Awal permulaan saya bergelut untuk sekitar 2 tahun ini saya di dunia YouTube. Saya Juli 2020 insya Allah. Juni 2020 insya Allah saya mulai. Dan saya tidak berhenti dengan apa yang saya bisa sendiri gitu Mas. Jadi saya banyak kolaborasi. Saya datang ke sana kemari, setiap ada waktu di luang kerja saya pasti berangkat. Dan kalau bisa membuat sebuah konten YouTube itu jangan karena orang lain, tapi karena hobi gitu. Karena kalau sesuai dengan hobi, kita tidur aja punya inspirasi. Mau tidur pasti punya inspirasi gitu. Kalau kita karena orang lain, terus kamu bikin konten YouTube ini aja lah. Akhirnya nanti di saat kita ini nggak punya pendapat dari orang lain, udah mati pasti di situ. Nggak akan punya pengembangan untuk kedepannya YouTube kita ini akan berjalan bagaimana. Kalau sesuai dengan hobi, insya Allah kita mau tidur aja pasti dapat inspirasi. Gitu. Insya Allah enggak sulit gitu. Iya, awal-awalnya memang dari coba-coba gitu. Kita belajar, kita melihat konten-konten orang lain yang sesuai dengan apa yang kita bisa. Terus kita saling kolaborasi ke sana kemari. Siapa tahu penonton-penonton orang lain bisa datang untuk membantu kita. Yang saya rasakan, yang saya alami seperti itu. Dan itulah yang membuat saya sampai konsisten sampai saat ini. Saya juga masih konsisten di dunia religi gitu. Dari awal ya?
Nggih, bukan. Kalau dari beberapa konten saya bersama anak-anak, saya itu membuat sebuah konten apa ya, yang ada alur ceritanya, seperti itu Mas. Ada alur ceritanya, cuman karena saya itu berjalan sendiri, bikin narasi sendiri, nyouting sendiri, ngedit sendiri, akhirnya saya nggak mampu. Apalagi seandainya konten awal saya bersama anak-anak itu kok saya jalankan sampai detik ini, mungkin saya membalas komen aja, saya yakin sudah nggak mampu. Sudah lelah karena saya sendirian gitu loh. Nah, kenapa saya masih sendirian? Saya masih belum bisa bayar rekan-rekan gitu. Kalau memang saya ini sudah bisa membayar rekan-rekan yang saya ajak mungkin sebagai kameramen atau editing, ya saya akan menggeluti, mungkin saya akan membuat sebuah channel baru itu yang akan memperkerjakan teman-teman banyak untuk ikut ke dalam dunia YouTube itu. Semoga aja saya bisa gitu loh Mas. Dan apa namanya, seperti saya jenengan sendiri kan tahu ya, perjalanan dari cerita YouTube saya itu di akhir-akhir ini banyak yang harus kita persiapkan, baik secara fisik, terutama secara batin gitu. Karena banyak tempat-tempat yang kita datangi itu banyak sekali yang menakutkan, banyak sekali mungkin banyak sekali apa ya, sebelum kita datang aja kadang-kadang kita sudah menentukan, oh besok kita bikin konten di tempat ini, malam itu kadang kita sudah didatengin segala macam. Terus seperti kemarin kita baru nyampe aja sudah ada yang nyeret saya, Pak ada seperti ini, udah tenang aja, niat kita baik kok gitu. Nggih Mas Sam ya. Kemarin itu yang di Sumur Pandan itu ya, di Sumur Pandan itu Mbah Nur itu sampai sempat nyeret saya bahwa beliau yang benar-benar tahu gitu. Nggih. Narasumbernya sampai sakit gitu, kelelahan. Jadi kalau dalam dunia YouTube itu sebenarnya itu tidak sulit kalau kita mau apa ya namanya, mengalir gitu Mas, mengalir. Karena semuanya itu sudah tertulis kok di situ, sudah tertulis gitu. Cuman ya kita harus tahu kita upload YouTube itu dari mana, seperti itu. Memang namanya YouTube, yang benar itu nguploadnya, ini pengalaman saya loh ya, yang benar itu nguploadnya bukan dari aplikasi YouTube. Tapi kalau yang saya lakukan selama ini sampai saya alhamdulillah menerima gaji dari YouTube, yang saya lakukan itu kalau saya ngupload itu dari Google Chrome. Karena apa? Kalau dari YouTube, kesalahan itu kita ketahui setelah video itu kita upload. Tapi kalau dari Google Chrome itu sebelum kita upload, kita sudah tahu kesalahan kita gitu. Bahkan entah itu copyright, entah itu klaim hak cipta, ataupun kita rela upload video orang, kita akan tahu sebelum kita upload gitu. Itu pengalaman yang saya alami gitu Mas. Jadi alhamdulillah banyak sekali pembelajaran dalam perjalanan saya menggeluti dunia YouTube. Tapi pesan saya, di saat jenengan kolaborasi dengan orang yang sudah hebat, jangan monoton dengan beliau aja. Karena apa? Sampai harus bisa berkreasi sebagai seorang konten kreator. Apa sih namanya konten kreator? Konten kreator adalah seseorang atau sebuah kelompok yang membuat sebuah kreasi. Yang di situ ada narasinya, yang di situ ada seorang naratornya, pembawa acaranya atau pembawa beritanya itu menyampaikan kepada publik. Jadi itu yang dinamakan konten kreator. Kadang-kadang ya banyak sekali video-video yang diupload ke YouTube adalah sebuah video dokumentasi. Gitu. Jadi kita harus tahu perbedaan antara video dokumentasi dan video konten kreator. Contoh salah satunya adalah kita minum kopi. Kita minum kopi seperti ini langsung di video, ya kan? Di video kita minum aja, kita minum seperti ini. Habis itu selesai. Ini namanya adalah video dokumentasi minum kopi. Nah, bagaimana video dokumentasi minum kopi ini bisa menjadi sebuah video konten kreator? Caranya mudah. Kita sampaikan kepada pemirsa. Nah, pemirsa, pada hari ini saya ingin membuat saya ingin minum secangkir kopi. Tapi pemirsa harus tahu bahwa tidak semudah itu kita membuat atau meminum secangkir kopi. Caranya seperti ini pemirsa. Gitu. Kita masak air dulu pemirsa, kita kasih gula. Dengan takaran seperti ini pemirsa, kita kasih kopi. Jadilah secangkir kopi. Insya Allah seperti itu akan menjadi sebuah video konten.
artinya video yang mempunyai cerita. Jadi bukan hanya sebuah dokumentasi. Itu yang saya alami. Jadi kalau memang ada kekurangan ya saya yakin ada kekurangan gitu. Nggih. Yang tadi kok bisa kenal sama foto-foto KSU? Nggih. Pertanyaan jenengan kok bisa ya seorang Haryanto Agus youtuber kacangan gitu. Kacangan kan daerah sini wah sudah terkenal. Kok bisa kenal sama rekan-rekan dari KSU Pondok Indah atau Komunitas Santri Umum Pondok Indah? Awalnya saya itu memang kalau saya masuk ke sebuah makam-makam, tempat-tempat keramat yang di situ ada juru kuncinya, saya tidak lepas pasti saya pamit. Pasti saya pamit. Kadang-kadang nggak ada gitu. Nah, kalau saya masuk ke Desa Sendang ini ya karena ada narasumber, ada orang yang mengajak saya gitu. Akhirnya saya mau gitu. Kadang-kadang nggak ada orangnya, kadang-kadang ada. Saya itu takut gitu. Nah, akhirnya di situ dari beberapa konten saya yang ada di Desa Sendang ini, salah satu anggota atau sesepuhnya KSU ini komen di video saya, gitu loh. Komen di video saya, awalnya itu Mas Musolin ini, Mas Musolin, oh maaf Gus Musolin ini, komen di video saya waktu itu saya ngambil gambar di makamnya mana? Di makamnya Mbah Semundu. Dia sering melihat video saya, tapi belum pernah ketemu saya. Nah, nggih jodoh, semuanya karena Allah gitu. Nah, akhirnya beliau melihat waktu dia itu mau menguburkan orang ya Mas ya, ada orang meninggal, tahu tulisan kaos saya itu yang Lamongan itu. Oh itu Haryanto Agus youtuber itu gitu. Akhirnya di situ beliau komen. Saya tembusi, saya telepon, minta alamatnya, minta nomor telepon. Alhamdulillah sambung gitu Mas, sambung. Dia bercerita tentang sejarah-sejarah yang ada di Desa Sendang. Akhirnya saya sowan ke rumah beliau, saya ketemu, saya bercerita panjang lebar, dipertemukanlah saya bersama beliaunya, yaitu Mbak Tasam. Jadi alhamdulillah sampai saat ini dari beberapa video saya, banyak rekan-rekan dari KSU Pondok Indah yang membantu saya untuk telisik jejak sejarah yang ada di Desa Sendang. Khususnya cerita sejarah dari beliaunya Kanjeng Sunan Sendang sampai ke Kanjeng Sunan Derajat. Dan semoga aja tidak berhenti di sini gitu Mas. Semoga aja nanti bisa berlanjut, tidak hanya cerita tentang sejarahnya Kanjeng Sunan saja, tapi peninggalan-peninggalan tentang gamelan-gamelan atau apa yang ada di Desa Sendang, cikal bakal Mas, batik Sendang dan yang lain-lain mungkin nanti bisa kita kupas, kita suguhkan kepada pemirsa gitu. Yang jelas saya kepingin satu, saya kepingin sowan ke kepala desa. Saya kepingin sekali agar mendapatkan restu dari beliau, setidaknya kita masuk ke Desa Sendang ini bisa lebih leluasa seperti itu. Ada nggak Pak hal-hal pengalaman mistis yang selama konten Anda di tempat-tempat atau di mana gitu? Yang angker-angker. Baik Mas, kalau pengalaman mistis bukan hanya banyak ya, tapi banyak sekali. Hampir di setiap perjalanan saya di konten-konten religi saya, terutama di akhir-akhir ini gitu, banyak sekali orang-orang yang hebat di sekeliling saya seperti panjenengan semuanya ini. Jadi kita itu kalau bicara masalah mistis, yang jelas kalau di samping saya ini lebih pakarnya gitu. tapi ini adalah cerita tentang apa yang saya alami gitu. Banyak sekali. Kalau dari waktu saya ke Jogja itu yang mobil saya sampai nggak bisa berjalan, atau bahkan yang terakhir-terakhir ini saya itu sering di saat saya akan menjalankan konten di punden-punden atau tempat-tempat keramat itu, malamnya itu hampir setiap malam mereka sudah datang. Ya percaya nggak percaya, kenyataannya terjadi di lapangan loh Mas ya. Kenyataannya terjadi di lapangan. Apa itu memang sebenarnya iya atau memang karena kita meyakini ya nggak tahu. Yang jelas kenyataannya di lapangan seperti itu. Banyak sekali yang muncul nampak pada kita gitu. Bahkan sebelum kita menjalankan aja ya kadang-kadang saya itu ngeri sendiri gitu loh Mas gitu loh. Karena secara
secara batiniah seperti saya panjenengan semuanya yang mengerti kalau saya melihat sesuatu gitu ya tidak dengan mata saya ini melihat di sana ada hantu ada gini enggak, tapi itu adalah kekuatan batin kita dan pikiran kita menjadi satu. Ya seperti makanya kadang kita itu nggak takut karena apa? Bukan mata kita yang melihat gitu loh Mas. Banyak sekali kalau pengalaman mistis. Kadang-kadang istri saya sampai takut gitu loh. Kalau saya pulang bawa apa ini dapat dari mana gitu. Takut kan benda-benda itu ada yang ngikuti gitu ya. Tapi inilah yang pengalaman saya gitu. Jadi makanya kemarin saya sampaikan ke panjenengan itu, marilah kita ini moco itu tanpa buku, belajar tanpa guru, hasilnya kita tanpa beli, tanpa tuku gitu. Artinya apa? Sebuah pengalaman yang selama ini kita lihat, pengalaman yang selama ini kita dengar, pengalaman yang selama ini kita bicarakan, kita rangkum menjadi satu, yaitu pengalaman yang bisa kita menjadi pembelajaran ke depan. Jadi kalau jenengan boleh percaya boleh tidak, saya sebuah perkataan itu saya dapatkan di saat saya di kamar mandi. Jadi hal-hal itu akan muncul dengan sendirinya di saat kita sudah bergelut di dunia-dunia seperti itu. Jadi ya kita banyak-banyak istiqomah lah. Jadi jangan pernah bicara kalau saya ini pinter, pandai, ngerti enggak. Saya enggak pernah belajar seperti itu. Saya ya, itulah tadi yang saya dapatkan dari pengalaman. Karena saya belajar saya ya tanpa guru, dan saya tidak pernah membaca buku sebuah ilmu atau apa enggak. Dan hasilnya ya alhamdulillah seperti itu. Mas Agus ya. Pengalaman tentang religi yang paling mengesankan buat Mas Agus ini di daerah mana? Yang paling mendalam dan mendasar. Baik, Mas Safi ini, pemirsa, Mas Safi ini adalah ketuanya dari komunitas santri umum Pondok Indah yang ada di Sasmita. Terima kasih. Pertanyaannya Mas Safi adalah pengalaman yang paling mengesankan atau mungkin yang menakutkan atau gimana gitu Mas. Saya ada 2 tempat sampai saat ini kalau saya sendirian masih belum berani. Walaupun itu siap. Jadi kalau saya masuk itu saya pelajari di daerah situ. Oh seperti ini. Kalau saya takut saya tinggal ngopi aja dulu gitu. Saya pelajari. Salah satunya yaitu di makamnya Mbah Tundu Musuh atau makamnya Mbah siapa? Gagar Manik itu. Yang di situ ikut palang ya Mas ya. Ikut palang. Situ saya kalau masuk sendirian walaupun siang saya masih punya rasa ragu. Memang auranya sangat dahsyat sekali di situ, gitu, sangat kuat. Gitu. Saya banyak belajar dari tempat situ gitu. Sebagai seorang beliau itu adalah garda depannya panglima perang gitu, waktu itu. Dan yang kedua adalah di makam beliau yaitu Mbah Siti Fatimah binti Maimun yang ada di Manyar, yang ada di Leran Manyar itu. Saya kalau masuk ke situ itu kayak saya di dalam kubangan gitu. Kayak saya itu ingin terbang sendiri gitu. Itu pertama kali saya masuk ke situ sama beliaunya, saya minta antar sama beliaunya yaitu Ibu Hajan Nur, perempuan juru kuncinya itu. Jadi 2 tempat itulah yang paling saya takutkan. Ya memang saya terus terang saya takut gitu. Ya memang saya nggak ditampaki sesuatu di situ. Tapi memang di tempat-tempat seperti itu pasti membawa aura gitu. Bawa aura yang seperti itu. Jadi 2 tempat itu yang saya takutkan. Karena memang basic saya sebenarnya penakut. Karena terpaksa aja bikin konten gini, jadi akhirnya berani gitu. Tapi yang jelas saya tidak pernah melupakan sebuah doa. Saya yakin, saya hanya itu saja. Setidaknya saya membuat apa ya, kalau guru saya pernah ngajar itu, ojo lali lah dungan Gusti Allah, terutama ojo lali nggawe pager-pager kang bawa begini. Kalau bahasa guru saya dulu itu namanya pager goib. Ya alhamdulillah saya belajar dari situ. Saya banyak-banyak istiqomah dengan apa yang mereka ajarkan. Mas. Terima kasih Pak Har atas pencerahannya dan wejangan panjenengan. Mugi-mugi kita semua diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan sehat walafiat. Sekian dulu dari kami ngobrol santai bersama Pak Har. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.